مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kan anak ibu semua? Nah, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama, kita mempelajari tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan kali ini kita mempelajari sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa dulu ya nak ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Amin. Kita mulai pembelajarannya ya nak. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu tampilkan, yaitu gambar 1.1. Apa yang kamu lihat di situ nak? Iya, di situ terlihat gambar seorang anak sekolah yang akan berangkat ke sekolah. Dia memakai kaos kakinya sendiri, dia memakai sepatunya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Kemudian coba kamu perhatikan gambar yang berikutnya, yaitu gambar 1.2. Nah, anak tersebut kemudian berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki juga sendiri, tanpa siapapun yang menemani, apakah temannya atau orang tuanya. Nah, dari kedua gambar tadi, sikap apa yang bisa kamu lihat dari perbuatan anak tersebut? Ada yang tahu anak-anak ibu? Iya, sikap mandiri. Anak tersebut sudah mandiri. Dia tidak manja, tidak meminta pertolongan kepada orang tuanya untuk memakaikan kaos kaki, tidak minta pertolongan pada orang tuanya untuk menemani dia berangkat ke sekolah, tidak. Itu berarti anak itu memiliki sikap mandiri. Anak-anak ibu tahu nggak apa arti mandiri? Ada yang tahu? Nah, sekarang ibu jelaskan. Apa itu mandiri? Mandiri itu adalah suatu sikap atau perilaku yang tidak mengharapkan bantuan dari orang lain. Semua dikerjakan dengan sendiri. Nah, lawan dari sikap mandiri apa? Ya, lawan dari sikap mandiri adalah manja. Anak yang selalu bermanja-manja kepada orang tua, semuanya minta ditolong orang tuanya, makan disuapi, pakai sepatu dipakaikan, baju dipakaikan, semuanya diharapkannya bantuan dari orang tuanya. Anak tersebut berarti anak yang manja. Jadi perilaku yang baik itu adalah mandiri. Kalau kamu rasa kamu sudah bisa melakukan sendiri, maka kerjakanlah sendiri. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nak, ketika beliau dilahirkan itu sudah menjadi seorang yatim. Kenapa? Karena ketika beliau berada di kandungan ibunya 6 bulan, ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Jadi ketika beliau lahir, dia udah gak punya ayah, sudah menjadi seorang anak yatim, dan dia tinggal hanya dengan ibunya. Tapi kemudian ketika dia berusia 6 tahun, ibunya juga meninggal, dan dia menjadi seorang anak yatim piatu. Lalu kemudian dia diasuh oleh siapa? Ya, dia diasuh oleh kakeknya. Tapi setelah 2 tahun dia diasuh oleh kakeknya pun meninggal.
Kemudian dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, dengan pamannya ini, dia yang selama ini merasa nggak punya orang tua, beliau ini orang yang sangat rajin. Ketika ikut dengan pamannya, beliau sudah mengembala kambing. Kemudian usia 12 tahun, beliau sudah ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Jadi, Nabi Muhammad SAW ini dari kecil sudah memiliki sikap mandiri. Jadi kita patut meneladani beliau. Kita juga harus seperti itu. Kita mandiri. Jangan semua tergantung kepada orang tua atau orang lain. Nabi Muhammad SAW itu dari kecil sudah memiliki sikap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja keras, sabar menghadapi orang-orang kafir. Kemudian dia penyayang sesama manusia, terutama kepada keluarganya. Kemudian dia rajin bekerja, sopan terhadap orang lain, berani dalam menghadapi rintangan. Kemudian dia seorang yang sangat-sangat bijaksana. Anak-anak, ibu tahu nggak contoh sikap mandiri dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak, nak. Misalnya, seorang anak itu dia terbiasa bangun sendiri ketika tidur, tidak perlu dibangunkan oleh orang tuanya. Kemudian lagi ada seorang anak yang terbiasa setiap hari membersihkan tempat tidurnya. Kemudian lagi ada seorang anak yang ketika makan dia nggak perlu disuapi, dia makan sendiri. Dia udah kelas 3. Ada nggak anak ibu yang udah kelas 3 tapi makan masih disuapi? Berarti anak ibu manja, tidak mandiri. Kemudian setelah makan dia mencuci piring sendiri. Itu contoh anak yang mandiri. Kemudian lagi, nak, apa contoh yang lain? Seorang anak yang masih kecil, masih kelas 3 SD, dia bisa menyuci bajunya sendiri. Kemudian menyetrika bajunya sendiri. Kemudian menyiapkan pakaiannya sendiri. Kemudian kalau dia hendak sekolah, dia menyusun bukunya sendiri. Kemudian lagi dia mengerjakan tugas atau PR-nya di rumah juga sendiri. Itu baru namanya anak yang betul-betul mandiri, tidak manja. Jadi ibu harap anak-anak ibu semua di rumah juga seperti itu. Jangan semuanya bergantung kepada orang tua. Kerjakanlah sendiri, usahakanlah untuk mengerjakannya dengan sendiri. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan ibu tadi, di sini ibu ada tugas ya, nak. Yang pertama, tuliskan 2 contoh sikap manja di rumah. Yang kedua, tuliskan 2 sikap mandiri yang pernah kamu lakukan di rumah. Itu saja ya, nak. Nah, selamat mengerjakan. Pelajaran ibu akhiri sampai di sini ya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya ya.